Halo, selamat berjumpa kembali. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa jawaban dari soal tugas satu logika yang terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama kaitannya dengan jenis term dalam logika. Eh, Term dalam logika itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah term universal, kemudian term partikular, term kolektif, dan term majemuk. Nah, kalau term universal itu menunjuk seluruh kelas, contohnya adalah semua manusia. Kalau term partikular itu menunjuk sebagian kelas, contohnya beberapa siswa begitu ya. Nah, kalau term kolektif itu menggambarkan sekelompok objek sebagai satu unit, contohnya adalah keluarga. Sementara kalau term majemuk itu terdiri dari dua atau lebih kata yang membentuk satu kesatuan, misalnya uh, kantor desa, rumah sakit begitu. Nah, lalu soal yang kedua katanya dengan logical fallacy atau sesat pikir. Ini adalah kesalahan dalam penalaran yang bisa membuat argumen terlihat kuat padahal sebenarnya lemah. Nah, ada beberapa jenis utama logical fallacy seperti ad hominem, straw man, kemudian false dilemma, slippery slope, ada juga circular reasoning, dan hasty generalization. Kalau ad hominem itu adalah serangan terhadap pribadi, yaitu yang menyerang kredibilitas lawan bicara atau pribadi yang membuat argumen, bukan argumennya sendiri yang diserang. Contohnya, Anda itu tidak bisa dipercaya, jadi ya sudah argumen Anda salah gitu. Nah, kalau strawman itu memutarbalikkan argumen lawan bicara menjadi bentuk yang lebih lemah atau mudah disangkal. Lalu kemudian menyerang argumen yang diputarbalikkan itu. Misalnya, kalau Anda bilang bahwa kita harus mengurangi emisi, jadi Anda ingin kita semuanya mati. Kayak gitu ya. Terus yang ketiga adalah false dilemma. False dilemma ini menyajikan hanya dua pilihan ketika sebenarnya ada lebih banyak pilihan yang mungkin untuk diambil. Misalnya, Anda harus mendukung kami atau dukung musuh sih, gitu. Nah, kemudian ada lagi slippery slope. Slippery slope itu mengeklaim bahwa sebuah tindakan kecil itu akan menyebabkan serangkaian peristiwa negatif yang tidak terhindarkan. Contohnya, eh, kalau ada aturan khusus tentang anak berhadapan dengan hukum, maka anak-anak nanti akan berisiko melanggar hukum loh, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah circular reasoning. Circular reasoning ini melakukan penalaran melingkar, yaitu menggunakan kesimpulan untuk mendukung premis atau sebab atau sebaliknya. Contohnya, saya tuh bisa dipercaya karena saya selalu berkata benar gitu kan. Nah, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah hasty generalization. Hasty generalization ini membuat kesimpulan umum berdasarkan sampel yang terlalu kecil sebenarnya atau sebenarnya tidak representatif, tapi digeneralisir begitu. Misalnya, saya tuh kenal 3 orang dari desa X dan ternyata mereka semua kasar, 3 orang itu. Jadi bisa dipastikan semua orang dari desa X itu pasti kasar. Nah, ini bahaya ya. Makanya untuk menghindari logical fallacy penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemudian memahami perbedaan antara korelasi dan juga sebab akibat, dan fokus pada fakta, bukan bukti. Hindari berasumsi tanpa bukti dan jangan terjebak dalam pilihan terbatas, dan juga selalu pertimbangkan berbagai perspektif. Terima kasih.